Definisi anggaran. Anggaran adalah pernyataan tentang batasan dan alokasi sumber daya keuangan yang akan digunakan oleh pemerintah dalam memberikan bantuan dan layanan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat. Anggaran merupakan hasil dari kompromi di antara pandangan alternatif tentang ukuran dan komposisi yang diinginkan dari aktivitas pemerintah. Menurut Alan Schick pada tahun 2009, penganggaran adalah proses rekonsiliasi di mana pemerintah dan parlemen serta masyarakat terlibat dalam perdebatan mengenai keunggulan relatif dari berbagai alternatif kebijakan hingga bagaimana cara mengalokasikan sumber daya yang dimiliki. Penganggaran juga merupakan proses yang mengatur perilaku pemerintah dalam mengelola dan memberikan bantuan serta layanan kepada publik, serta pencatatan dan pertanggungjawaban penggunaan uang publik dan hasil yang dicapai. Teori yang melandasi anggaran sektor publik yang dikembangkan oleh Verne B. Lewis dalam paper Toward a Theory of Budgeting pada tahun 1952 mencakup 3 proposisi utama. Yang pertama, relative value. Mengambil keputusan anggaran berdasarkan nilai relatif di mana pengembalian dari setiap pengeluaran harus sepadan dengan biayanya dalam hal alternatif yang dikorbankan. Keputusan anggaran harus diambil berdasarkan nilai relatif karena tidak ada standar nilai absolut. Yang kedua, incremental analysis. Melakukan analisis berdasarkan nilai tambahan yang diperoleh dari pengeluaran tambahan yang diperlukan karena fenomena utilitas yang semakin berkurang. Analisis ini diperlukan ketika mencapai batas margin di mana pengeluaran tambahan untuk tujuan apapun akan menghasilkan pengembalian yang sama. Yang ketiga, relative effectiveness. Perbandingan nilai relatif hanya dapat dilakukan dalam hal efektivitas relatif dalam mencapai tujuan bersama. Pemilihan program atau kegiatan yang akan didanai menggunakan anggaran harus memenuhi tujuan proposisi yang ditawarkan Lewis. Sistem penganggaran mengutip dari paper Musgrave 1989 dan Beck-Dijen 2001, paling tidak terdapat 2 sistem penganggaran yang berlaku di dunia ini. Yang pertama, Traditional Budgeting System atau TBS. TBS merupakan teknik penganggaran di mana kontrol dari legislatif atau eksekutif pada detail pengeluaran. Sistem ini memperhatikan elemen input berdasarkan line, maka sistem ini disebut juga dengan Line Item Budgeting System. Yang kedua, Performance Budgeting System atau PBS. Performance Budgeting System juga disebut sebagai Planning Programming Budgeting System atau PPBS. PPBS merupakan teknik penganggaran yang didasarkan pada output dan tujuan dengan penekanan utamanya adalah alokasi sumber daya. Fungsi anggaran dalam sektor publik mencakup 3 aspek utama. Yang pertama, alokasi. Alokasi ini mengatasi kegagalan pasar dalam menyediakan barang sosial dan publik seperti perumahan umum yang tidak dapat disediakan melalui sistem pasar karena kebutuhan kolektif dan free rider. Pemerintah bertanggung jawab untuk mengalokasikan anggarannya untuk penyediaan barang-barang ini. Yang kedua yaitu distribusi. Distribusi mengatur kesenjangan untuk memaksimalkan kepuasan total. Ini melibatkan skema transfer pajak seperti pajak progresif untuk orang berpenghasilan tinggi dan subsidi untuk orang berpenghasilan rendah, serta kombinasi pengenaan pajak dan subsidi untuk barang-barang tertentu. Yang ketiga, stabilisasi. Menggunakan instrumen kebijakan fiskal untuk meningkatkan pengeluaran publik dan stabilkan kinerja makroekonomi, menghindari fluktuasi substansial dan periode penganggaran atau inflasi yang berkelanjutan.
Perkembangan sistem penganggaran di Indonesia dapat dibagi menjadi beberapa phase. Yang pertama, traditional budgeting pada tahun 1945 sampai 1970 menggunakan ketentuan perundang-undangan kolonial Hindia Belanda seperti Indiske Compatibility Suite atau ICW. Yang kedua, masa transisi pada tahun 1970 sampai 2003, anggaran dibagi menjadi anggaran pembangunan dan rutin, dengan proyek-proyek pembangunan tertuang dalam daftar isian proyek atau DIP dan anggaran rutin dalam daftar isian kegiatan yaitu DIK. Nah, ketiga, Performance Budgeting System atau PBS. Reformasi penganggaran terbagi menjadi 3 phase. Yang pertama, reformasi anggaran pertama pada tahun 2003 sampai 2010. Nah, terbitnya 3 paket undang-undang yang mencakup Unfit Budget, Performance Based Budgeting atau PBB, dan Medium Term Expenditure Framework atau MTEF. Nah, reformasi anggaran kedua yaitu pada tahun 2010 sampai 2020, penguatan PBB, reformulasi MTIF, format baru RKAK atau L, monitoring dan evaluasi, reward punishment system, standar biaya, dan sinergi perencanaan dan penganggaran. Reformasi anggaran ketiga yaitu redesign sistem perencanaan dan penganggaran atau RSPP pada tahun 2020 hingga sekarang. Mengatasi tantangan seperti sinkronisasi program belanja, dokumen perencanaan dan penganggaran berbeda, rumusan program dan outcome bersifat normatif, dan kesulitan dalam memahami informasi kinerja pembangunan. Selanjutnya ada pendekatan penganggaran di Indonesia. Di dalam UU nomor 17 tahun 2003 telah dirumuskan 3 pilar penganggaran sebagai pendekatan penganggaran di Indonesia. Yang pertama ada penganggaran terpadu atau Unified Budget. Penganggaran terpadu ini adalah penyusunan rencana keuangan tahunan yang dilakukan secara terintegrasi untuk seluruh jenis belanja guna melaksanakan kegiatan pemerintahan yang didasarkan pada prinsip pencapaian efisiensi alokasi dana. Yang kedua ada kerangka pengeluaran jangka menengah atau KPJM atau Medium Term Expenditure Framework atau MTEF. KPJM ini adalah pendekatan penganggaran berdasarkan kebijakan dengan pengambilan keputusan yang menimbulkan implikasi anggaran dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun anggaran. Yang ketiga ada penganggaran berbasis kinerja atau PBK atau Performance Based Budgeting atau PBB. PBK ini adalah penyusunan anggaran yang dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran hasil yang diharapkan, termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran tersebut.